Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Winnie Kasitepu. Nah teman-teman, di sini kita akan belajar lagi tentang manajemen pendidikan. Dan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah manajemen pendidikan dan peserta didik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Kasitepu dengan NPM A1J022047, Prodi Pendidikan Nonformal dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 2A. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan yang merencanakan, mengelola, dan mengkomunikasikan sumber daya pendidik atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang tugas pendidik. Tugas guru sebagai profesi untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: 1. Menghasilkan dan jaminan kesetaraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Menghargai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesepakatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Peran pendidik. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Guru sebagai penasehat. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Yang ada guru sebagai korektor, selanjutnya guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Supradi pada tahun 2013 mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut: penguasaan kompetensi dasar, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi: 1. Rasional, 2. Ilmiah, 3. Objektif, 4. Pedoman dan laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai,
5. Efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 7. Dilakukannya secara objektif dan jujur. Dan yang ke-8, dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. Seleksi persyaratan administrasi, ada seleksi pengetahuan umum, ada juga seleksi psikologi, ada juga seleksi wawancara, dan yang terakhir ada juga seleksi referensi. B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi, atau manusia seutuhnya. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama, forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. Imron pada tahun 2011 mengatakan objektif atau merupakan perumusan tujuan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru yang memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga, seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria penerimaan peserta didik baru. A. Kriteria acuan patokan atau standar criterion reference merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norm criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan peserta didik yang mengikuti seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterimanya. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Asmendri pada tahun 2012 mengemukakan penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung perlengkapan sekolah, serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Baiklah teman-teman, sekianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.